Jadi guys, kita akan mereaksi tentang perkembangan kampung yang dibangun oleh KDM. Oke, kita lihat seperti ini nampaknya ya kampung yang dibangun oleh KDM ini. Nah, kebetulan kampung yang dibangun oleh KDM ini berlokasi di daerah Kabupaten Sukabumi ya, tepatnya lagi di Kecamatan Nyalindung, Desa Mekarsari. Dan konon katanya kampung ini tuh dinamai Kampung KDM itu karena kampung tersebut merupakan kampung relokasi dari korban bencana pergerakan tanah di daerah Sukabumi itu ya. Dan kebetulan ini saya pada saat itu sedang melakukan pembuatan konten gitu ya di daerah tersebut. Dan kebetulan ini merupakan rumah ketua RW-nya, yakni Pak Deni. Dan kebetulan Pak Deni ini menjelaskan secara rinci seperti apa pemukiman yang dibangun oleh KDM ini. Konon kata beliau ini rumah di kampung tersebut terdiri dari 28 unit rumah panggung ya, berkonsep pedesaan khas Sunda gitu. Jadi alasannya Kang Deddy Mulyadi menciptakan kampung ini itu pertama adalah merupakan tempat relokasi warga yang terdampak bencana alam, yakni pergerakan tanah ya. Kemudian di sini Kang Deddy juga mendesain sedemikian rupa bangunan-bangunan rumah di kampung tersebut harus berupa bangunan rumah panggung. Kenapa harus berbentuk bangunan rumah panggung? Karena untuk meminimalisir eh, korban berjatuhan gitu ya jika terjadi gempa bumi ataupun bencana alam yang lain sepertinya. Namun itu semoga saja terhindarkan ya. Karena fungsi dari rumah yang diciptakan seperti ini tuh yakni adalah anti gempa gitu teman-teman. Jadi menurut saya bagus sekali sih bangunan rumah yang diciptakan sesuai dengan konsep yang dibentuk atau dicetuskan oleh KDM ini, dan setidaknya melestarikan budaya juga kalau menurut saya lihat. Karena di sini banyak sekali bangunan-bangunan rumah dengan gaya dan seni yang luar biasa tradisional. Jadi ketika saya masuk ke kampung ini tuh teman-teman semuanya ya, serasa masuk ke zaman pedesaan zaman dulu gitu dong. Luar biasa nih. Lihat saja tuh bangunan-bangunan rumahnya tuh bagus kan, motif biliknya juga motif matawali. Terus si kontur pertanahannya juga ya masih tanah merah gitu. Jadi serasa kita kembali ke masa lalu gitu ketika kita masuk ke sini. Jadi kita lihat. Rumah panggung, rumah anti gempa. Selain melestarikan budaya dan tradisi dan nilai luhur masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda, ternyata rumah panggung ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia, yaitu rumah anti gempa. Dan juga gini guys, Kang Deddy itu mungkin ya sengaja mungkin ya menciptakan perumahan atau pemukiman seperti ini tuh agar tidak terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat setempat mungkin ya. Karena jika masyarakat hidup di dalam sebuah lingkungan yang dimana lingkungannya tersebut dari segi bangunan, dari segi kehidupannya sama rata sama rasa, mungkin saja hal tersebut tidak akan menimbulkan gejolak sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi setidaknya sengaja mungkinnya diciptakan konsep seperti ini agar tidak terjadi kesenjangan sosial lah di antara masyarakat itu antara satu sama lainnya mungkin ya teman-teman. Jadi luar biasa sih kalau menurut saya mah. Bahkan banyak sekali netizen yang berkomentar katanya ingin pindah ke kampung tersebut. Karena ya mungkin banyak sekali sih orang-orang yang merindukan suasana seperti ini dan menginginkan kehidupan yang tenang gitu ya. Tapi sangat disayangkan sekali ya, kampung ini hanya dikhususkan bagi mereka saja warga yang direlokasi gitu dari tempat kejadian bencana alam gitu. Jadi tidak bisa untuk semua orang ini mah. Jadi khusus orang-orang yang kemarin terdampak bencana pergeseran tanah di daerah kecamatan Nyalindung Sukabumi ini. Pak RT, Bapak RW ya Pak. Nah, Pak saya tuh di sini mau bertanya Pak, Ini Pak, sejarahnya saya ini berbicara dengan Pak RW ini. bisa Kita disebut lihat. dengan kampung KDM. Sejarahnya ini waktu itu
pas ada kunjungan Bapak KDM Bapak ke Gubernur Jawa Barat. ke Takokak. Ya. Terus kebetulan lewat Kampung Cisayar gitu. Sekalian dia mampir ngelihat yang warga yang terdampak gitu. Terdampak apa tuh Pak kalau boleh tahu? Penggeseran tanah. Yang di Pergeseran tanah. Kampung Cisayar di situ di bawah yang sekarang lagi dicor itu jalannya. Lagi perbaikan jalan. Alhamdulillah berkat Bapak Dedi dia mengalokasikan 20 unit dari Pak Dedi Mulyadi. 20 unit untuk 20 kepala keluarga gitu. Ya. Terus ditambah lagi dari Bapak Bupati, Bapak Haji Asep Japar 5 unit. 5 unit rumah. Dari kepala desa 3 Oh, unit. jadi guys, rumah ini tuh bukan dari KDM saja ya, tetapi di sini juga perkampungan ini tuh ada andil dari bupati dan kepala desanya, dari kepala desa setempatnya juga ya teman-teman. Jadi ada kolaborasi mungkin ya, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, yakni Kang Dedi Mulyadi teman-teman. Jadi luar biasa sekali kalau menurut saya mah. Dari ijuk atapnya gitu. Cuman baru di sini susah gitu cari itunya gitu, butuh proses lah. Cari materialnya gitu ya. Gitu. Alhamdulillah bisa sama pakai kenteng gitu. Tujuannya mungkin Pak dibangun rumah seperti ini tuh untuk melestarikan budaya dan tradisi mungkin ya Pak. Iya. Jadi gimana nih tanggapannya menurut Bapak RW? Senang gak dengan konsep pedesaan seperti ini? Alhamdulillah sangat senang sekali gitu. Bahkan sangat membantu sama warga yang terdampak gitu Pak. Walaupun belum semuanya gitu. Yang terdampak belum semuanya, baru 28. Sedangkan kan di wilayah Desa Mekarsari itu yang terdampak tuh waktu kejadian bencana penggeseran tanah tuh di wilayah Mekarsari itu 102 kakak. Cuman lagi nunggu mungkinnya dari provinsi. Terus alhamdulillah berkat Pak Dedi datang ke sini gitu, alhamdulillah 28 unit sampai sudah dibangunkan ya. Ini juga baru berapa persen nih Pak pembangunan di sini? Ini udah hampir 90%-an Pak. Udah 100%, udah beres. Bahkan Nah kebetulan teman-teman pas waktu saya ke sana ya itu baru kurang lebih 80-90%-an ya. Gak tahu sih kalau sekarang mungkin udah selesai, mungkin ya sudah 100% selesai dan sudah dihuni oleh warganya mungkin ya. Waktu itu saya masih 80% dalam proses pembangunan, tapi udah ada yang menempati juga gitu teman-teman. Ya segitu mah udah lumayan lah. Harusnya udah gimana ya? Ya alhamdulillah gitu. Udah jadi segitu mah, ada kepeduliannya dari pemerintah setempat dan dari Kang Dedi Mulyadi juga. Mungkin inilah manifestasi rasa cinta KDM terhadap masyarakat Jawa Barat ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali kalau menurut saya mah. Gak omon-omon gitulah, bukan omong kosong belaka gitu ya Kang Dedi Mulyadi ini dalam membenahi masyarakat, dalam membenahi Jawa Barat maksudnya, bukan masyarakatnya. Luar biasa sih program-programnya kalau menurut saya. Jadi di sini tuh saya juga tidak ada maksud atau tidak ada kepentingan lain ya, tidak ada unsur untuk melebihkan kinerja Kang Dedi. Tapi sih sebetulnya memang kinerja Kang Dedi itu sangat luar biasa sekali. Jarang sekali loh sosok pemimpin yang seperti beliau sampai memperhatikan sampai ke daerah pelosok seperti ini. Jarang sekali loh. Jadi inilah fakta nyata dari kerjanya Kang Dedi Mulyadi di era kepemimpinannya saat ini. Luar biasa sekali ya. Ya teman-teman segitu aja ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi yang berguna untuk Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share ya.